Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup di jalanan telah mengajarkan Dika arti perjuangan. Sebagai anak yatim piatu yang harus mengemis demi bertahan hidup, ia tak pernah membayangkan takdirnya akan berubah. Hingga suatu hari, sebuah koper penuh uang yang ia temukan di trotoar membawanya pada pertemuan dengan seorang kakek kaya raya, Sutrisno. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Mari kita mulai. Semoga yang like dan subscribe selalu diberi rezeki. Dan mari bersholawat di kolom komentar. Hujan baru saja reda, meninggalkan genangan air di trotoar yang dipenuhi pantulan lampu jalan. Di sudut kota yang ramai namun tak pernah benar-benar peduli, seorang bocah laki-laki bernama Dika berjalan tanpa alas kaki, menembus dinginnya malam dengan baju lusuh yang sudah terlalu tipis untuk menghangatkan tubuhnya. Perutnya keroncongan. Sudah 2 hari ia hanya bertahan dengan sisa roti basi yang ia temukan di tempat sampah. Namun, meskipun rasa lapar terus menggerogoti tubuhnya, ia tetap melangkah dengan tatapan penuh harapan, berharap esok akan lebih baik dari hari ini. Di sebuah taman kecil yang sudah sepi, Dika berhenti sejenak. Tangannya memeluk tubuhnya sendiri, berusaha mengusir dingin yang menusuk. Lalu matanya menangkap sesuatu di bawah bangku kayu yang basah, sebuah koper hitam. Koper itu tampak mahal, gagangnya terbuat dari logam mengilap, dan ada inisial emas yang terukir di sudutnya. Tidak ada seorang pun di sekitar, hanya suara sisa rintik hujan yang jatuh dari dedaunan. Dengan hati-hati, Dika mendekati koper itu, menatapnya ragu. Tangan kecilnya yang kotor perlahan membuka kunci koper yang untungnya tak terkunci rapat. Begitu terbuka, napasnya langsung tertahan di tenggorokan. Di dalamnya, tertumpuk rapi lembaran uang dalam jumlah yang tak terbayangkan. Mata Dika membelalak. Jantungnya berdegup lebih cepat. Belum pernah dalam hidupnya ia melihat uang sebanyak ini. Dengan uang ini, ia bisa makan setiap hari, membeli pakaian hangat, bahkan mungkin memiliki rumah kecil untuk berteduh. Sejenak pikirannya dipenuhi mimpi-mimpi yang selama ini mustahil baginya. Namun, sesuatu di dalam hatinya berbisik. Ia menelan ludah, berusaha meredam gejolak yang berkecamuk di pikirannya. Saat itu juga, ia melihat sesuatu di antara tumpukan uang, sebuah dompet kulit berwarna coklat tua. Dengan tangan gemetar, ia mengambilnya dan membukanya perlahan. Di dalamnya, ada beberapa kartu nama, selembar foto lama seorang pria bersama seorang wanita dan seorang anak kecil, serta sebuah KTP dengan nama Sutrisno Adinata. Dika terdiam. Hatinya berkata, jika seseorang kehilangan uang sebanyak ini, pasti ia sedang sangat panik dan sedih. Ia tahu bagaimana rasanya kehilangan sesuatu yang penting. Dika menatap kembali uang yang ada di koper itu. Sekali lagi, ia merasakan godaan itu datang, membisikkan bahwa hidupnya bisa berubah seketika. Tapi, apakah itu benar-benar yang ia inginkan? Ia menutup koper itu dengan cepat. Seakan takut semakin lama ia menatapnya, semakin sulit keputusan yang harus ia buat. Ia berdiri, mengangkat koper yang ukurannya hampir sebesar tubuhnya sendiri. Berat, tapi ia tidak peduli. Langkah kecilnya mulai bergerak meninggalkan taman, berjalan melewati gang-gang gelap, mencari alamat yang tertera di KTP itu. Setiap langkah yang ia ambil terasa berat, bukan hanya karena koper yang membebani tubuhnya, tetapi juga karena pertarungan yang terjadi dalam hatinya. Ia bisa saja kabur, menghilang dengan uang itu, tapi hatinya tidak bisa menerima hidup dengan cara yang salah. Malam semakin larut, dan hujan mulai turun lagi, membasahi tubuh kecilnya yang sudah menggigil. Tapi Dika terus berjalan, menembus hujan dengan niat yang semakin kuat. Ia tidak tahu siapa pria bernama Sutrisno Adinata itu, tidak tahu apakah orang itu baik atau jahat, tetapi ia tahu satu hal, koper ini bukan miliknya, dan ia harus mengembalikannya. Di kejauhan, lampu-lampu rumah besar mulai terlihat,
bersinar terang di antara gelapnya malam. Dika menatap bangunan megah yang kini berdiri di hadapannya, lalu menelan ludah. Ini dia, akhirnya sampai. Dengan tangan yang masih gemetar, ia mengangkat tangannya yang kecil dan mengetuk pintu besar itu. Takdirnya baru saja berubah. Dika berdiri di depan pintu besar itu. Tubuhnya menggigil karena kedinginan dan kelelahan. Koper hitam yang ia bawa terasa semakin berat. Bukan hanya karena isinya, tetapi juga karena beban keputusan yang ia pikul. Tangannya yang kecil mengepal, ragu untuk mengetuk pintu. Bagaimana jika pria pemilik koper itu marah? Bagaimana jika ia malah dituduh mencuri? Pikiran-pikiran itu terus berputar di kepalanya. Tapi hati kecilnya tetap teguh. Ia sudah memutuskan untuk melakukan hal yang benar. Tak peduli bagaimana akibatnya nanti. Dengan tarikan napas dalam, Dika akhirnya mengetuk pintu 3 kali. Suara ketukan itu terdengar kecil di antara gemuruh hujan yang semakin deras. Ia menunggu, namun tak ada jawaban. Hatinya mulai gelisah. Mungkin pemilik rumah sudah tidur? Atau mungkin rumah ini kosong? Saat pikirannya mulai dipenuhi keraguan, pintu besar itu perlahan terbuka. Seorang pria tua berdiri di ambang pintu. Rambutnya yang sudah memutih tersisir rapi, tetapi sorot matanya terlihat lelah dan kosong. Keriput di wajahnya menandakan usianya yang sudah lanjut. Namun ada sesuatu di balik tatapan itu, sesuatu yang sulit dijelaskan. Dika menelan ludah, berusaha mengumpulkan keberanian. Permisi, apakah ini rumah Pak Sutrisno Adinata? Suaranya nyaris tenggelam dalam suara hujan. Mata pria tua itu menyipit, menatap bocah kecil yang basah kuyup di hadapannya. Ia tampak terkejut saat melihat koper hitam yang dipegang Dika. Dengan suara serak dan penuh kebingungan, ia bertanya, "Dari mana kamu mendapatkan koper itu?" Dika merapatkan kedua tangannya di depan dada, mencoba menjelaskan meskipun tubuhnya masih menggigil. "Saya menemukannya di taman, Pak. Saya tidak tahu siapa pemiliknya. Jadi saya melihat dompet di dalamnya. Ada nama Bapak di KTP. Jadi saya datang ke sini untuk mengembalikannya." Suaranya lirih, tetapi tulus. Sutrisno menatap anak itu dalam diam. Sejenak, ia tampak tidak percaya. Lalu, dengan tangan gemetar, ia mengambil koper itu dan membukanya. Lembar-lembar uang di dalamnya masih tersusun rapi, tak berkurang sedikit pun. Mata pria tua itu berkaca-kaca. Ini bukan sekadar uang. Koper ini adalah hasil kerja kerasnya bertahun-tahun, dan bocah di hadapannya memilih untuk mengembalikannya tanpa menyentuh sepeser pun. Hening menyelimuti mereka berdua. Dika menunduk, siap untuk pergi. Ia sudah melakukan tugasnya. Namun, sebelum ia sempat melangkah, Sutrisno memanggilnya. Suaranya lebih lembut kali ini. "Tunggu, Nak, siapa namamu?" Dika berhenti, menoleh pelan. "Dika, Pak." Sutrisno mengangguk, lalu mengamati bocah itu lebih saksama. Bajunya kotor, tubuhnya kurus, dan bibirnya membiru karena kedinginan. Ada sesuatu dalam diri anak ini yang membuat hatinya bergetar. Sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan. Kejujuran, ketulusan, dan kepolosan yang hampir punah di dunia yang penuh keserakahan. "Masuklah dulu," ujar Sutrisno akhirnya. "Kamu pasti kedinginan." Dika terkejut. Seumur hidupnya, belum pernah ada orang asing yang mengajaknya masuk ke rumah sebesar ini. Namun, melihat sorot mata pria tua itu yang penuh ketulusan, ia akhirnya mengangguk pelan dan melangkah masuk. Ia tak tahu bahwa malam ini bukan hanya sekadar malam di mana ia mengembalikan koper, tapi malam yang akan mengubah jalan hidupnya selamanya. Langkah Dika terasa ragu saat melewati ambang pintu rumah megah itu. Udara hangat langsung menyelimuti tubuhnya yang menggigil kedinginan.
Lantai marmer mengkilap di bawah kakinya terasa begitu asing. Berbeda jauh dengan aspal dingin tempatnya biasa tidur. Matanya menatap sekeliling, terpukau oleh kemewahan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Lukisan besar tergantung di dinding, lampu gantung berkilauan seperti bintang, dan sofa empuk yang terlihat lebih nyaman daripada apapun yang pernah ia tiduri. Sutrisno menutup pintu dengan pelan, lalu berjalan mendahului Dika. "Duduklah, nak," ucapnya sambil menunjuk sofa di ruang tamu. Dika menurut, namun tubuhnya tetap kaku, seolah takut menyentuh sesuatu yang tak seharusnya ia sentuh. Bajunya yang basah membuatnya merasa tak pantas berada di tempat ini, tetapi pria tua itu tampak tak peduli. Tak lama, seorang pembantu datang membawa handuk dan secangkir coklat hangat. "Minumlah, ini akan menghangatkan tubuhmu," kata Sutrisno, duduk di kursi seberang Dika. Bocah itu ragu sejenak, tetapi akhirnya ia mengambil cangkir itu dengan kedua tangannya yang gemetar. Begitu meneguknya, rasa hangat menyebar ke seluruh tubuhnya, dan tanpa sadar, air matanya menggenang di sudut mata. Sutrisno memperhatikan bocah itu dengan seksama. Ada sesuatu dalam diri anak ini yang membuat hatinya terasa berbeda. Ia sudah lama tidak berbicara dengan seseorang yang memandangnya tanpa ketamakan, tanpa kepentingan. "Dika, di mana orang tuamu?" tanyanya lembut. Dika menunduk. Jari-jarinya mencengkeram erat cangkir di tangannya. "Aku nggak punya siapa-siapa, Pak," jawabnya lirih. "Ibu meninggal waktu aku masih kecil. Ayah pergi dan nggak pernah kembali. Aku cuma hidup di jalanan." Jawaban itu membuat dada Sutrisno terasa sesak. Ia menghela napas panjang. Sudah lama sekali ia tidak merasakan simpati yang sedalam ini. Dika masih begitu kecil, namun sudah menanggung penderitaan yang seharusnya bukan miliknya. "Lalu, bagaimana caramu bertahan?" tanyanya lagi, suaranya lebih lembut dari sebelumnya. Dika mengangkat bahunya kecil. "Aku mengemis, kadang membantu orang jualan. Kadang kalau beruntung, aku dapat makanan dari orang baik. Tapi lebih sering aku harus cari sendiri di tempat sampah." Matanya menerawang, seolah sedang mengingat hari-hari panjangnya bertahan di kerasnya jalanan. Sutrisno menghela napas berat. Anak ini seharusnya tidak menjalani hidup seperti itu. Seharusnya ia berada di sekolah, bermain dengan teman-temannya, memiliki masa kecil yang normal. Namun, dunia ternyata tak seadil itu. Mata pria tua itu kembali tertuju pada koper hitam di sampingnya. Ia masih sulit percaya bahwa bocah yang bahkan tak tahu kapan terakhir kali makan dengan layak justru mengembalikan uang yang bisa mengubah hidupnya. "Kenapa kamu tidak mengambil uang itu, nak?" tanyanya akhirnya. Dika menoleh. Matanya yang polos menatap Sutrisno tanpa ragu. "Karena itu bukan milikku, Pak," jawabnya sederhana. "Aku tahu rasanya kehilangan sesuatu yang berharga. Aku nggak mau orang lain merasakannya juga." Jawaban itu membuat hati Sutrisno bergetar. Di dunia yang penuh ketidakadilan, masih ada anak kecil yang tetap memegang teguh kejujuran, meski hidupnya sendiri begitu pahit. Ia merasakan sesuatu yang hangat mengalir dalam dirinya, sebuah rasa yang hampir ia lupakan sejak lama. Pria tua itu menatap bocah kecil di hadapannya, lalu tersenyum tipis. "Kamu anak yang baik, Dika," ucapnya tulus. "Dunia ini butuh lebih banyak orang sepertimu." Dika hanya menunduk, tidak tahu harus berkata apa. Tapi jauh di dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Malam ini bukan hanya tentang mengembalikan koper, bukan hanya tentang sebuah keputusan besar. Malam ini adalah awal dari sesuatu yang belum ia pahami sepenuhnya. Takdir sedang mengubah hidupnya, perlahan tapi pasti. Malam itu, setelah Dika meninggalkan rumah mewah Sutrisno, pria tua itu duduk lama di ruang tamunya, menatap koper hitam yang telah kembali ke tangannya.
Bukan uang di dalamnya yang membuatnya terdiam dalam renungan, melainkan anak kecil yang telah dengan jujur mengembalikannya. Dika. Nama itu terus bergema di pikirannya. Bagaimana mungkin seorang bocah yang hidup di jalanan, yang kelaparan dan kedinginan, masih bisa memiliki hati yang begitu tulus? Keesokan harinya, Sutrisno tidak bisa mengusir perasaan aneh yang menggelayuti hatinya. Ia memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang Dika. Dengan bantuan supir pribadinya, ia pergi ke beberapa tempat yang mungkin menjadi tempat anak itu bertahan hidup. Ia berjalan menyusuri gang-gang sempit yang jarang ia lewati sebelumnya, menyaksikan sendiri kerasnya kehidupan yang selama ini hanya ia dengar dari berita. Akhirnya, di sebuah sudut jalan dekat pasar, Sutrisno menemukannya. Dika duduk di trotoar, dengan tangan kecilnya terulur, meminta belas kasihan dari orang-orang yang lewat. Namun, meskipun ia seorang pengemis, ada sesuatu yang berbeda dalam sikapnya. Ia tidak memaksa, tidak meratap berlebihan. Jika ada yang memberi, ia tersenyum dan mengucapkan terima kasih. Jika tidak, ia hanya mengangguk sopan. Sutrisno terus mengamati dari dalam mobilnya, tak ingin Dika menyadari keberadaannya. Tak lama kemudian, ia melihat sesuatu yang membuat hatinya semakin bergetar. Seorang wanita tua pemulung yang tampak kelelahan berjalan mendekati Dika. Tanpa ragu, bocah itu membagi roti kecil yang baru saja ia dapatkan. Padahal, itu mungkin satu-satunya makanan yang ia miliki hari itu. Air mata Sutrisno menggenang tanpa ia sadari. Bagaimana mungkin seorang anak yang tak punya apa-apa masih bersedia berbagi? Ia menunduk. Hatinya terasa penuh dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ia telah bertemu banyak orang kaya, orang-orang yang memiliki segalanya, tetapi justru dihantui oleh keserakahan. Namun, di hadapannya saat ini, seorang bocah miskin justru memiliki kekayaan hati yang luar biasa. Hari-hari berikutnya, Sutrisno terus mengamati Dika dari kejauhan. Ia melihat bagaimana anak itu tetap menjalani hidupnya dengan ketulusan, meskipun dunia seolah tidak berpihak padanya. Ia melihatnya membantu seorang pedagang menata dagangan tanpa meminta bayaran. Ia melihatnya menenangkan seorang anak kecil yang menangis karena tersesat. Setiap tindakan kecil itu semakin menguatkan keyakinan dalam hati Sutrisno. Anak ini bukan anak biasa. Namun, di balik semua itu, ada sesuatu yang membuatnya semakin tak tenang. Dika hidup dalam bahaya. Suatu hari, ia melihat seorang pria bertubuh besar yang tampak seperti preman mendekati Dika dengan tatapan tajam. Dari kejauhan, Sutrisno bisa melihat anak itu ketakutan. Pria itu menarik kerah baju Dika, berbicara kasar, dan meskipun ia tidak bisa mendengar percakapannya, Sutrisno tahu bahwa bocah itu dalam masalah. Tanpa berpikir panjang, Sutrisno segera turun dari mobilnya dan berjalan mendekat. Dengan suara beratnya yang penuh wibawa, ia berkata, "Lepaskan anak itu." Preman tersebut terkejut, menatap pria tua itu dengan penuh curiga. Tetapi setelah menyadari siapa yang berbicara, ia memilih pergi tanpa banyak bicara. Dika menatap Sutrisno dengan mata lebar. Tak percaya pria tua itu muncul di hadapannya lagi. "Pak Sutrisno, kenapa Bapak ada di sini?" tanyanya lirih. Sutrisno menatap bocah itu dalam-dalam, lalu tersenyum kecil. "Aku hanya ingin memastikan kamu baik-baik saja," jawabnya. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu, bukan hanya ingin memastikan Dika baik-baik saja. Lebih dari itu, ia ingin melindungi dan mengubah hidup anak ini. Dika masih berdiri terpaku, menatap pria tua yang berdiri di hadapannya. Hatinya diliputi kebingungan. Kenapa Pak Sutrisno, orang kaya yang koper uangnya ia kembalikan, kini ada di sini? Kenapa pria tua itu terus mengamatinya? Ada apa sebenarnya? Namun, sebelum Dika sempat mencari jawabannya, Sutrisno berbicara lagi dengan nada yang hangat. "Nak,
Apakah kamu tidak lelah hidup seperti ini? Pertanyaan itu menusuk tepat di hatinya. Lelah? Tentu saja. Ia lelah tidur di emperan toko, lelah mengais makanan dari tempat sampah, lelah dikejar-kejar preman jalanan yang selalu meminta setoran. Tapi, bagi Dika, rasa lelah bukan alasan untuk menyerah. Ia menggeleng pelan. "Aku sudah terbiasa, Pak," jawabnya dengan suara kecil. Sutrisno menghela napas panjang, lalu menatap Dika dengan sorot mata yang penuh pertimbangan. Anak ini kuat, tapi bukan berarti ia harus terus hidup seperti ini. "Dika," panggilnya lagi, lebih serius kali ini. "Bagaimana kalau kamu ikut aku?" Dika menatap pria tua itu dengan bingung. "Maksudnya, Pak?" Sutrisno tersenyum kecil, lalu berlutut agar bisa menatap mata Dika lebih dekat. "Aku ingin membawamu pergi dari jalanan ini. Aku ingin kamu tinggal di rumahku, makan makanan yang layak, tidur di tempat yang nyaman. Aku ingin kamu sekolah, belajar, dan punya masa depan yang lebih baik." Dika terdiam. Itu semua terdengar seperti mimpi. Rumah yang nyaman? Sekolah? Masa depan? Ia bahkan tak berani membayangkannya. Seumur hidupnya, tak pernah ada orang yang menawarkan sesuatu seperti itu. Tapi justru karena itu, hatinya dipenuhi ketakutan. "Kenapa, Pak?" tanyanya akhirnya. "Kenapa Bapak mau melakukan ini untukku?" Sutrisno tersenyum lembut. "Karena aku percaya pada kebaikanmu, Nak. Karena aku melihat sesuatu dalam dirimu yang mungkin tak banyak orang bisa lihat." Pria tua itu menepuk pundaknya dengan penuh kasih. "Aku pernah kehilangan seseorang yang sangat berharga dalam hidupku. Anak-anakku sudah dewasa dan terlalu sibuk dengan urusan mereka sendiri. Rumahku besar, tapi terasa kosong. Aku ingin memberimu kesempatan untuk hidup lebih baik, dan di saat yang sama, aku ingin kamu mengisi sesuatu yang hilang dalam hidupku." Dika menggigit bibirnya, menahan perasaan yang meluap-luap di dadanya. Hatinya ingin percaya, ingin menerima tawaran itu. Tapi, bagaimana jika semua ini hanya sementara? Bagaimana jika pria ini berubah pikiran dan membuangnya kembali ke jalanan? Ia tidak sanggup mengalami kehilangan lagi. Melihat kebingungan di wajah Dika, Sutrisno berkata dengan lembut, "Aku tidak akan memaksamu, tapi pintuku selalu terbuka untukmu. Jika suatu hari kamu ingin mencoba hidup yang lebih baik, datanglah kepadaku." Dika menunduk, menatap jari-jarinya yang kotor dan kurus. Pikirannya kacau, tetapi di lubuk hatinya, ada harapan kecil yang mulai tumbuh. Ia tak tahu apakah ia berani mengambil langkah besar ini. Namun, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa ada seseorang yang benar-benar peduli padanya. Di tengah kebimbangannya, Dika hanya bisa berbisik pelan, "Terima kasih, Pak," tanpa menyadari bahwa kata-kata itu adalah awal dari perubahan besar yang akan segera terjadi dalam hidupnya. Malam itu, Dika tidak bisa tidur. Ia duduk di sudut gang sempit tempatnya biasa beristirahat, memeluk lututnya sambil menatap langit. Tawaran Pak Sutrisno terus terngiang di kepalanya. Tinggal di rumah yang nyaman, makan makanan yang layak, sekolah. Semua itu terdengar seperti dongeng bagi seorang anak jalanan sepertinya. Namun, entah kenapa, kali ini dongeng itu terasa nyata. Dan mungkin, hanya mungkin, ia berhak untuk berharap. Hatinya dipenuhi keraguan. Bagaimana jika semua ini hanya sementara? Bagaimana jika Pak Sutrisno berubah pikiran? Bagaimana jika ia malah menjadi beban? Namun, di sisi lain, ia tahu bahwa hidupnya di jalanan tidak akan pernah menjadi lebih baik. Setiap hari adalah perjuangan. Setiap malam adalah ketakutan. Bukankah ini kesempatan yang sudah lama ia impikan? Pagi harinya, dengan langkah ragu,
Dika berdiri di depan rumah megah tempat ia mengembalikan koper beberapa hari lalu. Jantungnya berdebar kencang. Ia hampir berbalik, hampir menyerah pada rasa takutnya. Tapi suara lembut di dalam dirinya berbisik, "Coba saja." Dengan tangan gemetar, ia mengetuk pintu. Tak butuh waktu lama sebelum pintu terbuka. Dan di sana, berdiri Pak Sutrisno dengan ekspresi terkejut sekaligus penuh harapan. Untuk beberapa detik, mereka hanya saling menatap. Lalu, dengan suara lirih, Dika berkata, "Pak, apa tawaran Bapak masih berlaku?" Senyum pria tua itu mengembang, hangat dan penuh ketulusan. Tanpa ragu, ia membuka pintunya lebih lebar. "Tentu saja, Nak. Masuk. Mulai hari ini juga rumahmu." Dika melangkah masuk, masih merasa canggung. Segalanya terasa terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Namun, perlahan, ia mulai terbiasa. Pak Sutrisno memberinya kamar sendiri. Ranjang empuk yang bahkan terasa lebih nyaman dari apapun yang pernah ia bayangkan. Setiap pagi, ia bangun dengan aroma makanan lezat yang dimasak oleh para pembantu. Namun, yang paling mengubah hidupnya adalah sesuatu yang belum pernah ia alami sebelumnya. Rasa aman. Hari pertama di sekolah menjadi ujian baru baginya. Ia merasa canggung duduk di kelas dengan anak-anak lain yang terlihat jauh lebih terawat darinya. Beberapa dari mereka memandangnya aneh. Tapi ada juga yang tersenyum ramah. Awalnya, ia takut gagal, takut ditolak. Namun, Pak Sutrisno selalu ada di sisinya, memberikan semangat. "Jangan takut gagal, Dika. Yang terpenting adalah kamu mau mencoba," ucapnya setiap pagi. Waktu berlalu, dan Dika mulai terbiasa dengan kehidupannya yang baru. Ia belajar dengan giat, mengejar ketertinggalannya. Ia menemukan teman-teman yang menerimanya apa adanya. Dan yang paling penting, ia menemukan sosok yang selama ini ia rindukan, seorang kakek yang menyayanginya tanpa syarat. Suatu hari, saat mereka duduk di taman rumah, Sutrisno menatap Dika dengan penuh kebanggaan. "Dika, apakah kamu tahu kenapa aku memilihmu?" tanyanya lembut. Dika menggeleng. "Kenapa, Pak?" Sutrisno tersenyum, menepuk pundaknya dengan penuh kasih. "Karena kamu memiliki hati yang lebih kaya dari siapapun yang pernah aku temui. Aku tidak memberimu kehidupan baru. Nak, kamu yang memberiku arti dalam hidupku kembali." Dika menatap pria tua itu, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar dicintai. Tanpa sadar, air matanya mengalir. Ia tidak lagi sendirian. Ia kini memiliki keluarga. Dan untuk pertama kalinya, ia tahu bahwa takdirnya telah berubah selamanya. Kisah Dika mengajarkan kita sebuah pelajaran hidup yang sangat berharga. Kejujuran dan kebaikan hati bisa membawa kita menuju jalan yang tak terduga. Dalam dunia yang terkadang terasa keras dan penuh ketidakadilan, Dika memilih untuk tidak terjebak dalam keputusasaan, meskipun hidupnya penuh dengan tantangan. Ia mengembalikan koper berisi uang yang tak seharusnya ia temukan, meski bisa saja ia memanfaatkan kesempatan itu untuk mengubah nasibnya. Tetapi, kebaikan hatinya justru membawanya pada kesempatan yang lebih besar, sebuah kehidupan yang jauh lebih baik dari yang pernah ia bayangkan. Cerita ini mengingatkan kita bahwa hidup tidak selalu tentang apa yang kita miliki, tetapi tentang siapa kita menjadi. Dika, meskipun hidup di jalanan, tetap menjaga integritasnya dan tidak pernah kehilangan kemanusiaannya. Terkadang, dunia bisa terasa begitu berat, dan kita mungkin merasa seolah-olah tidak ada jalan keluar. Namun, cerita ini mengajarkan kita bahwa ketulusan dan kebaikan, bahkan dalam keadaan yang paling sulit sekalipun, selalu berharga. Sutrisno, yang awalnya hanya seorang kakek kaya dengan hidup yang kosong, akhirnya menemukan kembali arti kehidupan melalui kebaikan yang ditunjukkan oleh Dika.
Dika tidak hanya mengubah nasibnya, tetapi juga membawa kebahagiaan dan harapan baru bagi orang lain. Ini adalah bukti nyata bahwa dalam hidup, kita seringkali menemukan tujuan yang lebih besar ketika kita memilih untuk melakukan hal yang benar, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Ketika kita berbicara tentang takdir, seringkali kita berpikir bahwa hidup kita sudah ditentukan. Namun, seperti yang kita lihat dalam cerita Dika, takdir bukanlah sesuatu yang kaku dan tak dapat berubah. Takdir kita bisa berubah saat kita memilih untuk berbuat baik, saat kita memilih untuk tidak menyerah pada kesulitan, dan saat kita memilih untuk membuka hati untuk menerima kasih sayang yang datang. Mari kita semua ingat bahwa setiap tindakan kita, meskipun tampak kecil, memiliki kekuatan untuk mengubah hidup kita dan hidup orang lain. Jadi, apapun keadaan kita saat ini, jangan pernah kehilangan harapan. Ada lebih banyak kebaikan di dunia ini daripada yang kita kira, dan kadang-kadang, hal-hal terbaik datang kepada kita pada saat yang paling tidak terduga. Terima kasih telah mengikuti perjalanan Dika dalam cerita ini. Kisahnya adalah bukti bahwa kebaikan dan ketulusan hati bisa mengubah dunia. Jika kisah ini menginspirasi kamu, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Berikan pendapatmu di kolom komentar. Bagikan cerita ini kepada teman-temanmu, karena siapa tahu, ada seseorang yang sedang membutuhkan pesan ini untuk tetap bertahan dan percaya pada kebaikan dunia. Setiap like dan komentar yang kamu berikan, memberikan semangat untuk terus berbagi cerita yang bisa menginspirasi dan memberi harapan. Jadi, ayo jadi bagian dari perubahan. Mari sebarkan kebaikan. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.